Seorang gadis kecil berdiri di atas bangku, berusaha meraih mainan yang terletak di atas lemari. Namun ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Ia terbaring tak berdaya, tubuhnya terasa kaku dan sakit. Dengan suara putus asa, ia memanggil pria yang selama ini bersamanya. Namun pria itu tidak mendengarnya karena ia tuli dan bisu. Ketika pria itu menyadari apa yang terjadi, ia segera membawanya ke rumah sakit. Beruntung, nyawa si gadis kecil dapat diselamatkan. Namun hasil pemeriksaan mengejutkan semua orang. Ternyata mereka tidak memiliki hubungan darah. Polisi pun turun tangan. Mereka menelusuri masa lalu gadis itu dan menemukan bahwa ia adalah putri kandung seorang pengusaha wanita kaya. 5 tahun sebelumnya, pria itu menemukan gadis kecil itu sendirian. Tak mampu menemukan keluarganya, ia memutuskan untuk membesarkannya sendiri. Dengan kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih. Karena tidak bisa mendengar atau berbicara, ia mengikat jari mereka dengan benang agar tahu jika gadis itu menangis di malam hari. Ia memperlakukannya layaknya anak kandung, mengajarkan arti cinta tanpa suara. 5 tahun penuh kehangatan, kebersamaan, dan cinta telah mereka lewati. Namun ketika sang ibu kandung mengetahui kebenaran, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya. Dalam pelukannya, gadis kecil itu menangis. Ia merasa semua ini salahnya. Tapi pria itu memberi isyarat. Ia minta maaf. Dia berkata bahwa ia tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuknya. Gadis itu tidak ingin berpisah. Ia bahkan mengusulkan agar mereka melarikan diri. Pria itu setuju, namun rencana mereka gagal. Pria itu ditangkap dan dipenjara. Gadis kecil itu akhirnya tinggal bersama ibu kandungnya, tapi hatinya kosong. Ia hanya ingin kembali ke sisi pria yang selama ini ia panggil ayah. Di persidangan, pengacara ibu menyatakan bahwa pria itu tidak layak menjadi wali. Tapi pria itu maju, menggenggam sebuah buku dongeng, bukti cinta dan perhatiannya. Meskipun bisu seumur hidupnya, ia berjuang untuk mengatakan satu hal. Dengan suara serak dan air mata, ia berbicara untuk pertama kalinya. Ia menatap hakim dan ibu si gadis, berharap mereka mengerti. Namun tidak ada jawaban. Hari perpisahan pun tiba. Si gadis kecil memeluk pria itu erat-erat. Ia mengingatkan sang ayah tentang hal-hal kecil yang biasa mereka lakukan. Pria itu menahan tangis dan berkata, "Jika kamu merindukanku, cukup pejamkan matamu, maka kamu bisa melihatku." Gadis itu tersenyum dan berjanji. Ia naik ke mobil melambaikan tangan. Pria itu membalas lambaian itu, tapi tak lama kemudian air matanya jatuh. Ia ingin mengejar, tapi langkahnya terhenti. Ia hanya bisa berlutut di jalan, menangis dalam keheningan yang memilukan. Siapa yang seharusnya membesarkan gadis kecil itu? Boleh komen di bawah.